Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi kali ini kita akan membahas tentang coding kembali, yaitu tentang pemahaman HTML yang dasar ya teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai. Sebelum saya mulai, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video dari Iman Budiman Channel akan ada notifnya kepada teman-teman semuanya. Oke, pertama kali yang harus kita ketahui dan harus kita miliki ya teman-teman, kita memerlukan koneksi internet terlebih dahulu yang pertama. Nah, kenapa kita harus memerlukan koneksi internet terlebih dahulu? Karena kita akan mendownload tool writer atau misalkan aplikasi writing untuk mengetik code atau write code ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa referensi teman-teman. Ada juga yang menggunakan Visual Studio Code, ada juga yang menggunakan Sublime Text 3, Notepad++. Sebetulnya kita menggunakan Notepad biasa juga bisa ya teman-teman. Cuman kita kendalanya untuk di Notepad di sini untuk tag-tagnya ini memang tidak muncul, semuanya serba manual dan untuk segi perapihan segi perapihan daripada kodenya itu juga akan sulit. Kenapa? Karena di sini tidak ada line dan baris untuk kita ketahui di sini baris keberapa. Jadi kita memerlukan yang namanya write code yang betul-betul kita enak buat ngodingnya. Ada beberapa referensi teman-teman, bisa aja kita ketikkan di sini Sublime ya. Sublime Text 3. Nah, di sini kemudian ada juga yang kedua adalah Visual Studio Code, atau ada juga di sini pakai Note++, beda ya dengan yang tadi kita buka di sini. Atau bisa juga kita dengan Atom Code Editor ya, teman-teman. Atau yang lainnya. Kalau misalkan di sini kita lihat di bagian image saja supaya lebih memahami, teman-teman. Nah, di bagian Atom sini oke. Okay. Nah, untuk di bagian Sublime Text 3 ini seperti ini, teman-teman. Jadi di sini lebih enak ya. Ada line-nya, ada baris keberapanya, kemudian tag-nya juga kita bisa enak otomatis, teman-teman. Kemudian juga hampir sama sih semuanya. Kalau di sini kita bisa run terminal. Ini cocok banget buat kalian yang suka menggunakan framework ini ya, apa namanya? Laravel ya. Jadi lebih enak, teman-teman. Node++ ini seperti ini, cuman bedanya kalau di sini tagnya sudah muncul dan juga lainnya sudah ada. Atom ini hampir sama saja sih dengan Visual Studio Code. Pada intinya keempat aplikasi ini tak sama, teman-teman ya, yang mempermudah kita. Nah, kali ini dalam pemahaman dasar tentang HTML kita akan menggunakan Sublime Text 3, teman-teman. Jadi untuk mendownloadnya cukup mudah, teman-teman langsung aja buka Google Chrome, kemudian ketikkan Sublime Text 3 di Google Chrome-nya. Kemudian kita klik di bagian sini, teman-teman. Kemudian kita cari yang compatible dengan komputer kita, teman-teman. Karena saya menggunakan Windows 11 64 bit, jadi saya menggunakan yang ini. Kita klik download. Kita tunggu sejenak hingga beres, teman-teman. Teman-teman kalau misalnya pengen nyoba dengan Visual Studio Code silahkan ya. Ya, oke. Yang ketiga ini kita close ya. Berarti ada beberapa aplikasi untuk membantu kita dalam pembuatan coding HTML-nya, teman-teman. Oke, kita langsung aja install. Cara installnya cukup kita langsung buka saja, teman-teman. Kita buka, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Kita klik yes. Kita tunggu sejenak. Oke, setelah itu kita klik next. Oke, install. Oke, di sini saya akan close dulu. Oke, kita finish, teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba buka si Sublime Text 3-nya. Nah, gimana cara bukanya? Kita akan semuanya ada di start menu ya, teman-teman. Kita klik. Kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa di all apps ya. Langsung aja Sublime di sini S. Atau pengen cepat, teman-teman langsung aja klik aja di sini Sublime ya. Silakan cara mana saja yang mudah menurut teman-teman semuanya. Oke. Kita akan coba buka si Sublime-nya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita perbesar. Nah, yang akan kita buat adalah HTML ya, teman-teman. Atau Hypertext Markup Language, yang dimana kalau teman-teman misalkan kita lihat ya, kita lihat di bahasa coding di sini. Contoh misalkan kita buka area Chromebook di sini. Ini adalah tampilannya seperti ini. Ini mudah sekali dipahami oleh kita ya sebagai user. Namun di belakangnya ini, teman-teman, kalau kita lihat sumbernya, ini adalah menggunakan HTML, JavaScript dan kombinasi yang lainnya, CSS juga sama di sini, teman-teman. Ya, nanti kita akan coba memahami seperti ini. Jadi kode yang sebenarnya ini, teman-teman, ya. Kalau misalnya kita di sini kan mudah dipahami. Oh, di sini kita klik beranda, di sini klik tutorial, di sini klik Chromebook ya. Tapi teman-teman, di sini di balik ini ada sesuatu hal yang betul-betul kita tidak mengetahui, yaitu bahasa ini ya, HTML ini atau Hypertext Markup Language.
Nah, kita akan coba memahami dasar seperti itu. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita langsung aja ke Sublime Text String-nya. Kita cancel aja. Kita close dulu yang ini. Nah, untuk membuat HTML teman-teman, saya sarankan untuk mengesep dulu file yang akan kita buat HTML-nya. Dengan cara kita pilih file, kemudian kita pilih save, atau bisa dengan short key ya. Kalau teman-teman lihat di bagian file, di bagian save, di sini ada short key dengan menekan CTRL-S di keyboard. Silakan teman-teman mau pakai yang mana, bebas ya. Nah, teman-teman silahkan pilih directory atau directory yang kita inginkan untuk menyimpan file HTML ini. Nah, biasanya kalau misalnya saya menggunakan kombinasikan dengan dengan PHP, itu biasanya di htdoc ya teman-teman. Nah, karena ini kita masih hanya basic di HTML-nya saja, berarti saya hanya menggunakan HTML saja, tidak dikombinasikan dengan PHP. Kita buat aja di direktorinya di bagian dokumen, kemudian kita ketik aja, atau misalnya bikin folder di sini HTML ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita simpan foldernya, kita buka. Nah, kita simpan di sini. Nah, di sini kita kasih nama saja, misalkan HTML dasar titik HTML. Nah, kalau misalnya kita filenya HTML, maka kita harus tambahkan ekstensi titik HTML teman-teman. Kalau tidak ditambah titik HTML, maka si file ini tidak akan jadi file HTML. Itu ya, cukup jelas ya teman-teman. Setelah itu kita pilih save. Oke, setelah ini teman-teman, karena kita menggunakan Sublime, ini lebih enak ya teman-teman, karena serba tagnya otomatis. Kita buat dulu struktur HTML ya. Untuk membuat struktur HTML di sini kita ketikkan aja HTML seperti ini, kemudian ketik atau misalnya tekan tab, tombol tab pada keyboard. Nah, ini adalah sudah menjadi struktur HTML yang simple seperti ini teman-teman. Ya. Jadi di sini ada HTML pembuka, ada heading bagian pembuka, ada title ini untuk memberikan judul, kemudian heading ini untuk penutup. Di bagian body kita sudah disediakan seperti ini teman-teman. Kemudian penutup HTML seperti ini. Nah, yang pertama kita akan memberikan judul dulu teman-teman ya. Jangan lupa kita simpan dulu dengan menggunakan CTRL-S atau file, pilih save. Setelah ini kita kasih judul teman-teman. Namun sebelum kita kasih judul, maka kita coba dulu deh ya. Kita coba dulu, kita buka dulu nih. Kita buka dulu karena tadi kita menyimpannya di dokumen. Kita pilih dokumen, kemudian kita tadi berikan HTML teman-teman. Kita klik HTML. Di sini sudah ada file HTML dasar. Kita coba dibuka saja, double klik. Ya, kita klik OK. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini di bagian titelnya masih HTML dasar.html ya. Karena mengambil namanya berdasarkan file nama yang kita buat. Kita belum buat judulnya. Untuk merubah data yang di sini teman-teman, di bagian titelnya ya, di bagian sini, maka kita rubah, berikan nama di bagian titel. Kita ketikkan saja di sini HTML dasar. Jangan lupa kita CTRL-S untuk men-save. Kemudian kita coba reload. Perhatikan teman-teman. Nah, di sini sudah rubah menjadi HTML dasar. Karena kita di sini di bagian titelnya kita sudah rubah. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, di HTML juga kita diharuskan untuk membuat tulisan ya teman-teman. Nah, di sini di bagian HTML ini ada namanya heading teman-teman ya. Ada bagian heading, text heading. Nah, text heading ini dilambangkan dengan H ya. Kita ketik aja H, misalkan 1 seperti ini. Kita klik tab, jadi otomatis teman-teman. H1 H ini atau heading tag ini ada sampai dengan 6 teman-teman ya. Sampai dengan 6. Kita coba kita coba buat dulu, enter H2 H2 tab ya. Jadi lebih enak kalau di Sublime itu semua codingnya ini lebih enak. H2 tab ya. Kemudian kita enter lagi H3 tab. Kemudian kita H4 tab ya. Kemudian H5 tab. Jadi kita nggak perlu yang namanya manual. Oke. Kita inisial saja di sini H1 misalkan ya, di sini H2, H3, H4, H5, kemudian H6. H6. Jangan lupa kita simpan teman-teman. Kita simpan. Kemudian kita reload di sini teman-teman. Kita reload di bagian sini.
Maka di sini ada muncul seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya, semakin haknya besar, semakin mengecil teman-teman ya. Kita bisa lihat heading tagnya. Jadi strukturnya itu seperti itu kalau di HTML. Kalau lebih besar haknya, jadi artinya teksnya menjadi lebih kecil. Heading tag 1 ini merupakan yang paling besar. Namun kalau kita ingin lebih besar daripada ini bisa teman-teman ya. Jadi kita belajarnya dasar terlebih dahulu. Ini untuk mengetahuinya. Jadi artinya haknya semakin besar, maka teks yang muncul itu akan semakin kecil ya. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke. Oke, ini untuk di bagian H ya. Oke, di bagian H ini juga kita bisa manfaatkan kalau misalnya kita pengen misalkan membuat kop surat, kita bisa menggunakan H ini teman-teman ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, kita juga bisa membuat suatu paragraf dengan inisial, dengan tag ya, maaf, kita bisa menggunakan tag P teman-teman. Ini untuk membuat paragraf ya. Untuk mempercepat saya akan mengambil teksnya dari lorem ipsum saja. Lorem ipsum teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung saja buka lorem ipsumnya. Nah, saya akan coba yang ini aja deh. Kita copy. Kemudian kita paste di bagian P sini. Di dalam P-nya teman-teman ya. Karena untuk bagian HTML ini ada P pembuka dan ada P penutup. Kita enter. Nah, biasanya saya seperti ini supaya lebih mempermudah kita. Kita tinggal simpan dengan cara ctrls atau file save. Sekarang kita coba teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya. Kemudian kita coba akan buat lagi paragraf yang kedua. Ya, kita tinggal enter. Kemudian di sini kita tekan P, tab, enter lagi supaya lebih rapi teman-teman. Kita lanjut ya. Kita yang ke paragraf yang ini aja. Oke, kita copy, klik kanan salin. Kemudian di sini kita klik kanan paste atau tempel ya. Kita jangan lupa file, simpan. Coba kita reload lagi di sini. Nah, di sini sudah masuk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan P ini, maka ini akan nyambung teman-teman ya, tidak ada pemisah di sana. Begitu teman-teman ya. Jadi lebih enak seperti itu. Itu di bagian beberapa bagian ya. Paragraf, kemudian ada juga heading tag ya. Kita juga di sini kita bisa membuat yang namanya table teman-teman ya, menggunakan table. Ini saya satukan aja dulu, nanti kita lebih fokuskannya dan nanti kita bisa satu-satu ya materinya. Untuk table gimana ya? Untuk table gampang teman-teman, kita tinggal ketik aja table seperti ini, kemudian tabulasi, enter. Nah, kenapa saya enter? Supaya pembungkus ini mengetahui bahwa inisial tab itu table itu di bagian sini gitu ya. Jadi lebih enak gitu. Ya. Oke, di sini kita bisa juga langsung ke, biasanya saya kasih border dulu biar enak. Kita kasih border, kita kasih satu aja ya. Kemudian kita buat table ada tr, ada td, ada th ya, teman-teman. Saya akan coba beberapa aja dulu ya. Misalkan di sini kita coba deh kita coba T head. Kita coba seperti ini, ada table head. Kemudian di sini juga kita kasih ada, atau kita langsung aja lah ya. Kita langsung ke tr aja. Nah, di dalam tr ini ada td. Kita lihat aja seperti apa bentuknya nih si td ini. Satu ya, misalkan kita simpan dulu teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, kita masih belum memberikan table heading ya teman-teman. Oke, coba kita table head. Kemudian di bagian table head ini kita bisa untuk memberikan judul atasnya teman-teman ya. Kalau ingin menambah, saran saya kita tinggal di copy saja, klik kanan, blok dulu ya. Kemudian kita paste, paste, simpan. Di sini sudah ada 3 ya, teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada 3. Kalau kita ingin menambahkan ke sampingnya, teman-teman, maka td-nya kita tambah. Ya, kita enter, misalkan td lagi.
222 seperti ini, kita simpan. Coba kita lihat lagi di reload sini. Nah, di sini sudah bertambah. Oke ya, teman-teman. Sudah paham ya berarti ya. Oke, kita coba di sini di bagian table head-nya, di sini table body ya, T body. Ini harusnya kita yang ini ya, masukkan kepada table body deh. Kita masukkan ke sini. Coba simpan. Oke, kita coba reload. Oke ya, masih. Kemudian di bagian table heading, ini kita mau kasih yang mana nih TR-nya gitu ya. Misalkan di sini nomor, kemudian di sini juga bisa menambahkan TR lagi, nama, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini inisial untuk headingnya. Heading itu adalah di bagian atas ya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di bagian atasnya kita bisa menambahkan seperti itu. Jadi teman-teman semuanya harus paham bahwa nanti di bagian sini, di bagian sini harus paham ya teman-teman, di bagian TD-nya misalnya kita nomor, kemudian di bagian TD-nya lagi, bisa juga inputkan nama. Tentunya nama di sini adalah disesuaikan dengan berapa banyak kolom yang kita inginkan di setiap table. Itu didasarkan dengan analisis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita untuk table heading itu di bagian atas ini teman-teman, inisial atas. Jadi nanti ke bawahnya akan mengikuti. Kalau teman-teman kita perhatikan di sini di bagian table head, saya mengetikkan ada data nomor dan juga nama. TR ini adalah untuk table row ya teman-teman. Kemudian untuk TD ini adalah table data. Table data ini yang ke sebelah pinggir. Nah, sebelah sini teman-teman. Nomor, nama, kemudian 1122 ini namanya TD atau table data. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini data TD-nya itu adalah 4, maka ya di sini juga harus 4, teman-teman. Jadi melambangkan masing-masing inisial. Ya. Kita tab dulu. Nah, jadi jangan disatukan antara TR dan TD ya, nanti akan pusing. Makanya kita struktur HTML-nya harus betul. Misalkan table pemuka, table penutup di sini ya. Nah, di sini ada table body, kemudian ada TR, pemuka dan penutup, semuanya diawali dengan penutup dan pembuka ya. Nah, teman-teman, ada juga di sini kita bisa menggabungkan suatu data ya. Kita bisa menggunakan ada row span, ada call span. Kita enter dulu deh. Sini kita kasih 222. Oke. Sini kita paste lagi. Jadi, teman-teman, kalau misalkan row span ya, kalau row span artinya kita akan menggabungkan data table dari atas ke bawah. Itu row span. Kalau call span itu ingin menggabungkan antara data ke pinggir, nomor dan nama. Misalnya kita akan call span, ya ini bisa. Gimana caranya? Maka di sini teman-teman, di sini di bagian pertama kita ketikkan aja call span. Nah, call span-nya berapa? 2 misalkan. Kita simpan. Kita cek di sini. Nah, teman-teman di sini lihat ya. Namanya kenapa kita ngikut? Karena kita belum hapus. Kita hapus saja. Kita simpan. Kemudian kita cek lagi di bagian sini, teman-teman. Maka di sini sudah muncul disatukan atau merge cell ya kalau misalnya di Office itu. Nah, kalau di sini adanya call span. Kalau misalnya kita ingin menggabungkan data ke bawah, gimana caranya? Caranya cukup mudah, teman-teman. Kita tinggal di sini saja, teman-teman. Misalkan di bagian 111 kita ingin row span. Ya. Kemudian kita enter. Berapa yang akan di row span-nya? 1 2 3 misalkan ya. Kita simpan. Kita langsung aja di sini kita reload. Nah, teman-teman sini sudah muncul. Berarti yang di bagian kedua di sini ini tidak dibutuhkan kembali. Artinya sudah muncul. Oh, maaf, bukan yang ini. Berarti yang satunya ya. Yang satunya berarti tidak dibutuhkan kembali karena sudah digabung di bagian row span di bagian pertama.
Kita tinggal di reload. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Jadi struktur tabelnya ini sangat sangat mudah sekali, ya. Kita juga bisa menambahkan di sini, misalkan di bagian bodinya dan lain sebagainya dengan posisinya untuk center, left, right, justify dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini adalah data-data yang penting ya untuk struktur HTML yang paling dasar. Nanti kita akan belajar bagaimana kita menambahkan tag untuk memberikan animasi, merapikan tag, posisi tag, memberikan warna. Bahkan kita juga bisa menggabungkan antara HTML dan juga JavaScript, kemudian juga CSS, Chess Shading Style Sheet ya, teman-teman. Mungkin aja di video tutorial kali ini tentang HTML dasar yang sangat pemula sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.